Selepas jeda internasional bulan September 2024, para penyerang asal Argentina tampil gemilang di berbagai liga top Eropa. Di tengah keraguan yang muncul, mereka mampu menjawab ekspektasi dan tantangan dengan performa luar biasa saat tim sedang membutuhkannya. Berbekal naluri mencetak gol yang tinggi serta permainan yang atraktif, mereka seolah terus menunjukkan bahwa pemain Argentina selalu siap bersinar di tengah sorotan tinggi. Bahkan bisa dikatakan mereka mulai membungkam kritik dan keraguan dengan aksi nyata di atas lapangan. Lalu siapa saja pilar timnas Argentina di Eropa yang mulai bertaji untuk saat ini? Sebelum lanjut ke pembahasan, ada baiknya football lovers subscribe terlebih dulu, agar tak ketinggalan konten-konten menarik dari channel ini. Julian Alvarez akhirnya mencetak gol pertamanya untuk Atletico Madrid dalam kemenangan telak 3-0 mereka atas Valencia pada pekan ke-5 La Liga. La Arana saat itu masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-60 dan mencetak gol ketiga bagi timnya pada menit ke-94. Rekan setimnya pun ikut merayakan golnya dengan gaya khas La Arana, yakni Spider-Man. Di laga tersebut, pemain Argentina lain macam Rodrigo de Paul menjadi pilar inti bagi tim asuhan Diego Simeone dengan menyumbang 1 assist untuk gol yang dicetak Conor Gallagher. Tak hanya itu, nama-nama lain seperti Angel Correa dan Giuliano Simeone juga tampil di babak kedua. Kemudian di pihak Valencia, mereka juga menurunkan pemain muda berbakat asal Argentina, yakni Enzo Barnahia yang sebelumnya dipinjam dari Aston Villa. Gol perdana Alvarez ini juga seolah membungkam kritikan para fans karena terlihat tumpul dalam 4 laga terakhir. Dan kini sang nahkoda Diego Simeone mengaku sangat senang dengan keberhasilan La Arana pecah telur. Itu positif. Bisa dilihat dari cara rekan satu timnya merayakan dan penonton bersorak atas golnya. Kami membutuhkannya untuk mencetak gol, jadi dia akan lebih tenang, dan mudah-mudahan ini akan menjadi yang pertama dari banyak gol lainnya, karena para penyerang hidup dari gol. Ucap Simeone dikutip dari Diario AS. Nama Valentin Castellanos atau yang dikenal dengan Tati Castellanos, telah menunjukkan performa impresif di awal musim 2024-2025. Hal tersebut membuatnya dipanggil untuk memperkuat timnas Argentina di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Satu hal menarik yang ia dapatkan dengan pemanggilannya adalah lewat telepon dari legenda AS Roma yang merupakan musuh besar Lazio, yakni Walter Samuel. Sejak menggantikan Jorge Sampaoli, Lionel Scaloni memang langsung menggandeng kompatriotnya Walter Samuel sebagai tangan kanannya. Dan pasca dipanggil timnas Argentina September ini, Tati kembali mengamuk dengan mencetak gol untuk Lazio saat bersua Hellas Verona. Menariknya, ketiga gol di laga ini tercipta hanya dalam waktu 20 menit pertama di Stadio Olimpico. Torehan Tati di laga ini juga membuatnya telah mengemas 3 gol dalam 4 pertandingan terakhirnya. Sementara itu mengenai kemoncerannya di Lazio musim ini, dia juga menunjuk satu faktor khusus yang bisa dibilang sama dengan kiper Argentina Emi Martinez yang percaya tahayul. Tati melakukan perubahan nomor punggung dari 19 menjadi 11. Itulah nomorku saat bermain di New York dan membawaku dalam keberuntungan. Aku mencetak banyak gol di sana. Karena di sini nomor itu kosong, maka aku tak berpikir 2 kali untuk mengambilnya. Ujar pemain 25 tahun tersebut. Sayangnya, pasca laga melawan Hellas Verona, bomber Argentina ini harus meninggalkan lapangan karena masalah otot, dan ia berharap itu bukan masalah serius. Winger anyar Juventus Nicolas Gonzalez tak dapat menyembunyikan rasa bahagianya pasca mencetak gol pertamanya bagi Bianconeri di Liga Champions. Mereka membuka perjalanan UCL musim 2024-2025 dengan catatan apik. Sinyunya tua sukses menumbangkan PSV Eindhoven dengan skor 3-1 pada 18 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Bianconeri memimpin 2-0 di babak pertama lewat gol yang dicetak Kenan Yildiz serta Weston McKennie. Dan 1 gol tambahan Juve di babak kedua tercipta lewat sepakan Nicolas Gonzalez. Di laga kontra PSV ini, Nico tak hanya mencetak gol, melainkan juga turut memberikan 1 assist pada gol yang dicetak oleh Weston McKennie. Winger Argentina ini juga menjadi pemain yang paling aktif menebar ancaman ke lini pertahanan PSV.
Selain assist dan gol, Nico berhasil menciptakan 3 peluang dan melakukan 4 sentuhan di kotak penalti. Setidaknya penampilan itu telah menandai debut indah Nico di panggung sekelas Liga Champions bersama si nyonya tua. Didorong oleh awal yang baik di UCL, fokus anak asuh Thiago Motta kini akan beralih ke kompetisi domestik saat menjamu Napoli pada hari Sabtu nanti. Tak mau kalah seperti rekan-rekannya di Argentina, yang lain, Alejandro Garnacho juga mulai unjuk gigi bersama setan merah di musim ini. Pasca mencetak gol ke gawang Southampton beberapa hari lalu, kini Garnacho kembali tampil impresif saat membela United dalam lanjutan Carabao Cup. Mereka sukses menghancurkan tim semenjana Barnsley dengan skor telak 7 gol tanpa ampun. Dua bintang muda Manchester United, Rashford dan Garnacho menjadi sorotan utama dalam kemenangan ini, di mana keduanya masing-masing mencetak 2 gol. Wabil khusus Garna, ia terlibat dalam 4 dari 7 gol setan merah di laga ini. Hal tersebut membuat sang nahkoda Erik ten Hag begitu puas dengan performa anak asuhnya, karena menjadi kemenangan terbesarnya sejak menukangi setan merah. Ryan ini juga membuat United mencatatkan sejarah sebagai kemenangan terbesar di ajang League Cup atau yang sekarang disebut Piala Carabao. Lantas, menurut football lovers bagaimana? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Jika kalian setuju dengan video ini, bisa share ke media sosialmu, agar teman-teman kalian juga tahu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.